Terpapar positif COVID-19 di masa PPKM level 4, calon pengantin di Boyolali, Jawa Tengah gagal menikah. Akibatnya, calon pengantin harus menjalani isolasi mandiri dan mendaftarkan ulang kembali pernikahannya di KUA. Pandemi COVID-19 yang seperti tiada air ini tak hanya mempengaruhi ekonomi, tapi juga berdampak pada tertundanya pernikahan. Seperti yang tercatat di Kantor Urusan Agama atau KUA Kecamatan Teras, Boyolali, Jawa Tengah. Selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4, sejumlah calon pengantin terpaksa menunda pernikahan. Antara lain karena calon mempelai terpapar COVID-19 sehari sebelum akad nikah, sehingga harus menjalani karantina dulu. Potensi penyebaran COVID-19, terutama varian Delta, memang harus diwaspadai. Di Jawa Tengah tercatat 26 penghulu meninggal akibat positif COVID-19. Sementara untuk di Boyolali, setidaknya 1 penghulu positif COVID-19 dan saat ini menjalani isolasi mandiri. Ya, kita berharap bahwa pelaksanaan akad nikah selama PPKM ini kalau dimungkinkan ditunda dulu karena memang resikonya bukan hanya pada pengantin tetapi juga para petugasnya yang sangat potensial tertular itu. Jika terpaksa menikah di saat PPKM level 4, maka harus menaati aturan yang sudah disiapkan pihak KUA. Selain disiplin protokol kesehatan, kedua calon mempelai dan keluarga serta penghulu yang menikahkan wajib menjalani uji COVID-19 sebelum akad nikah. Yulianto melaporkan dari Boyolali, Jawa Tengah. Subhanallah, tampaknya masih harus bersabar dulu untuk kedua mempelai agar bisa merencanakan pernikahannya di lain waktu. Ustaz Atabik, hari pernikahan kan begitu istimewa begitu. Namun menghadapi situasi pandemi ini, nasihat apa yang bisa diberikan bagi mereka yang terpaksa harus menunda hari pernikahan? Ya, sahabat-sahabatku semua, saudara-saudaraku, insya Allah pernikahan adalah jalan mulia untuk kita mendapatkan kemuliaan. Namun kita semuanya menyayangi nyawa kita. Menyayangi nyawa calon istri kita, calon suami kita. Menyayangi nyawa dari orang tua kita semuanya. Bahkan menyayangi nyawa para petugas KUA. Untuk itu bukan kita membatalkan, tapi menunda karena keadaan. Dan itu betul dianjurkan oleh agama kita, bahwa mencegah bahaya lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Insya Allah, kalau jodoh tidak lari kemana. Asalkan kita sungguh-sungguh, bahwa ini merupakan karunia dari Allah, kita jaga. Malah mudah-mudahan ini mendapatkan hikmah. Kita lebih hamas lagi, kita lebih sabar lagi, kita lebih bijaksana lagi. Sebelum berumah tangga sudah diuji bahwa pernikahannya dengan alasan keselamatan memang ditunda. Ini ujian, ia akan lebih bersabar. Nanti ketika mengharungi bahtera rumah tangga, ia pernah diuji dengan kesabaran sehingga kalaupun terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam keluarganya, insya Allah lebih dijaga, lebih dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sangat yakin insya Allah masa penundaan ini adalah karena faktor kesehatan, faktor keselamatan, padahal nyawa adalah segala-galanya. Dan kita mudah-mudahan memahami kebijakan yang ada sehingga insya Allah kita dapat mendapatkan waktu yang lebih utama, waktu yang khidmat, waktu yang khusyuk untuk kita kembali melangsungkan pernikahan yang sakral, yang khidmat, yang mulia di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Nah, tadi Ustaz bilang kalau jodoh itu tidak akan kemana, atau masalah jodoh ini kan memang di tangan Tuhan ya Ustaz ya. Nah, bagaimana kita sebenarnya menjabarkan atau mengejawantahkan ungkapan tersebut Ustaz? Kalau mungkin kita merasa ini malah kayaknya bukan jodoh saya deh, karena sudah harusnya menikah dan gitu, tapi karena ada cobaan ini jadi akhirnya batal menikah begitu Ustaz. Ya, jodoh di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi jangan mempermainkan takdir Allah. Ya, ini bukan jodohku, langsung ia batalkan, mencari yang lain. Itu berarti mempermainkan takdir Allah. Jodoh di tangan Allah maksudnya adalah jika kita sudah ikhtiar, sudah istikharah, sudah memenuhi kriteria yang kita inginkan, bahkan diizinkan, direstui, diridhoi oleh kedua orang tua, baik dari pihak istri maupun pihak suami, berarti itu adalah jodoh kita. Untuk menetapkan itu,
Dan karena ini jodoh dari Allah, maka kita rawat, kita jaga, kita pelihara. Tidak mungkin kita mengabaikan hak-haknya. Tidak mungkin kita menyakiti. Kenapa? Karena kita yakin itu takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jika terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, kita kembali juga ingat bahwa di situ adalah takdir dari Allah. Allah ingin menguji kita bagaimana kita meyakini takdir dalam konteks perjodohan. Namun tetap karena ini babnya yang gaib, tidak kita ketahui, tidak boleh kita mempermainkan takdir Allah, sehingga maaf gitu ya, lagi-lagi, ganti lagi, berarti bukan meyakini jodoh di tangan Allah, tapi dia mempermainkan takdir Allah. Kita yakin semuanya sudah direncanakan, sudah ditetapkan oleh Allah, kita ikhtiar maksimal, kita berusaha maksimal, kita berdoa dan bermunajat, mudah-mudahan jodoh yang Allah hadirkan untuk kita adalah jodoh dunia kita dan jodoh akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin.